salah satu solusi untuk mengatasi masalah climate crisis. I wish tidak hanya ada solar generation aja, tapi ada solar generation yang lainnya, sehingga kita bisa menciptakan bumi kita yang aman. Perkenalkan, ini adalah Erwin 24 tahun, mitra muda yang aktif berbagi ilmu kesiapsiagaan bencana. Erwin dan teman-temannya berfokus di sekolah yang ada di Bandung Raya. Tujuannya agar lembaga pendidikan lebih siap dan tidak gagap ketika bencana melanda. Kenapa kita perlu juga mengenalkan di sekolah gitu. Kalau kita melihat kan banyak sekarang meningkat ya bencana terkait dengan perubahan iklim gitu. Mulai dari meningkatnya resiko siklon di Indonesia, lalu banjir, longsor dan sebagainya gitu. Jadi memang kita perlu mengenalkan secara dasar sebenarnya apa sih perubahan iklim, bagaimana proses terjadinya dan apa sih yang bisa kita lakukan gitu agar kita tidak memperburuk dampak perubahan iklim gitu. Sebelum ada kegiatan SPAB memang tidak ada kegiatan atau program yang secara formal untuk mengatasi untuk aman bencana. Sekolah kita ini letaknya berada di zona merah Sesar Lembang. Nah, Sesar Lembang ini juga bisa aktif kapan saja yang membuat kita harus waspada. Ditambah sekarang perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan bencana hidrometeorologi. Saat kita sedang di sekolah lalu gempa terjadi, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan dan tenang dalam menghadapi situasi tersebut. Kenapa sih perlu siswa-siswi ini tahu gitu. Yang pertama memang agar mereka bisa siap sih dalam menghadapi bencana dan juga agar hak-hak mereka terlindungi sih. Yang kedua itu bagaimana sih, karena kan ke generasi penerus bangsa ya anak-anak tuh, bagaimana sih mereka bisa juga menularkan hal-hal ini gitu ke teman-temannya, kelompok masyarakat dan sebagainya gitu. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara webinar UNICEF Indonesia dengan tema Anak dan Krisis Iklim, Membangun Indonesia yang Berkelanjutan. Perkenalkan, saya Cecilia Tiara yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum acara memulai, izinkan saya untuk menyapa para narasumber yang kami hormati. Selamat siang kepada Bapak Irawan Asad, STMSC, PhD, selaku Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selamat siang, Pak. Dan kepada Bapak Aditya Heruwardana. Iya, selamat siang. Bapak Aditya Heruwardana, selaku Ketua Bidang Regional Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia. Selamat siang, Mas Adit. Rekan saya satu pekerjaan. Dan kemudian Ibu Lina Sofiani, selaku Emergency Specialist UNICEF Indonesia. Selamat siang, Ibu Lina. Selamat siang, Mbak. Dan kepada seluruh undangan yang telah hadir di webinar pada siang hari ini, semoga semuanya berada dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa perubahan iklim ini telah menjadi topik hangat dalam berbagai forum diskusi ya. Berbagai diskusi dan juga webinar telah diselenggarakan, namun ada satu hal yang jarang sekali atau bahkan tidak pernah dilihat secara spesifik, yaitu bagaimana dampaknya terhadap kelompok yang paling rentan, yaitu anak-anak kita. Krisis iklim ini memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap aspek-aspek krusial kehidupan anak-anak, misalnya dalam bidang pendidikan. Bencana alam yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim ini dapat mengganggu akses anak-anak ke sekolah,
merusak infrastruktur pendidikan, dan juga tentunya menghambat proses belajar. Selain itu juga ada masalah gizi karena perubahan pola cuaca dan peningkatan suhu juga bisa mengancam ketahanan pangan yang berdampak langsung pada masalah gizi anak, terutama di daerah-daerah yang rentan. Dan tentu saja ini sangat berkait juga dengan masalah kesehatan, karena peningkatan suhu global dan perubahan pola cuaca ini bisa memperluas penyebaran penyakit tropis, meningkatkan resiko dehidrasi, dan memperburuk kondisi kesehatan yang ada pada anak-anak. Dan siang ini kita akan menjelajahi aspek-aspek krusial ini secara lebih dalam dan secara komprehensif dalam kajian kolaboratif antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan UNICEF. Ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kita bisa mengatasi krisis iklim ini dan bagaimana kita mengantisipasi dampaknya pada generasi muda, terutama anak-anak. Diskusi ini nanti bertujuan tidak hanya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, tapi juga untuk merumuskan strategi konkret dalam mengantisipasi dan mengurangi dampak terburuk krisis iklim terhadap anak-anak kita. Dan ini adalah langkah proaktif untuk melindungi masa depan mereka di bidang pendidikan, gizi, kesehatan, dan aspek-aspek penting lainnya. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran para narasumber terkemuka di bidangnya masing-masing dan juga kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak kita, khususnya kaitannya dengan masalah perubahan iklim dan dampaknya bagi mereka. Untuk itu kami langsung saja mengundang narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Irawan Astap, STMSC PhD, selaku Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kami persilahkan Bapak untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Cecilia Tiara, Mbak Lina Sofiani, Mas Aditya, terima kasih banyak ya atas undangannya dan seluruh hadir yang hari ini hadir pada webinar kita ini ada sekitar berapa ini? 68 partisipan dan still counting. Teman-teman di UNICEF, ya, Bu Ibu Manisa, Country Director, ya, Bu Tatiana, terima kasih banyak atas kegiatan di siang hari ini karena bagi kami ini sangat penting. Ya. Bagaimana kita merangkul satu bagian dari adaptasi perubahan iklim ini jadi kepada anak-anak. Tadi Bu Cecilia sudah sampaikan bahwa ini adalah kelompok yang rentan, anak-anak, perempuan, ya, lansia, dan teman-teman disabilitas itu harusnya menjadi bagian penting dari perubahan iklim. Nah, hari ini kita akan membahas ini. Saya bisa share screen nggak? Dari sana atau dari saya yang share screen? Oke, dari sana yang share screen ya. Saya saja barangkali, bisa nggak saya yang share screen supaya saya bisa kontrol share screen-nya? Oke, baik. Nah ini begini ya Bapak, teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas analisis landscape bagi yang paparan yang kami sampaikan ini adalah hasil kajian fresh from the oven, baru terbit di seminggu yang lalu pada festival Light. Kami dan dengan bantuan teman-teman dari UNICEF menyusun apa yang kita sebut dengan climate landscape analysis for children, ya, atau analisis landscape iklim untuk anak-anak Indonesia. Tadi kami sampaikan pentingnya hal ini karena apa? Kita ingin melihat bagaimana sih keterkaitan antara lingkungan, energi, perubahan iklim dan anak-anak kita. Ya. Ya, kenapa itu penting? Pertama, ya, teman-teman semua, bahwa Indonesia ini kan negara yang sangat besar. Kita memiliki 17.508 buah pulau yang semuanya karena pulau-pulau kecil rentan terhadap perubahan iklim. Ya. Suhu ekstrim, ya, cuaca ekstrim, kenaikan muka air, curah hujan, macam-macam yang kita terancam. Tadi di video teaser itu diperlihatkan bagaimana teman-teman anak-anak kita di Bandung mengkhawatirkan bencana dampak dari sesar Lembang. Selain bencana geologi seperti itu, ya, gempa bumi, gunung meletus, juga kita banyak sekali terdampak bencana apa yang disebut bencana hidrometeorologis. Bencana hidrometeorologi ini adalah bencana disebabkan oleh perubahan pola cuaca atau cuaca ekstrim. Dan kita bisa rasakan dampaknya setiap hari kita merasakan itu ya, di mana hujan keras tiba-tiba dan berhenti tiba-tiba. Sehingga kalau dilakukan
hujannya dalam waktu yang singkat dengan frekuensi yang besar, dengan volume yang besar, itu menyebabkan banjir dan bencana yang lain. Nah, apa dampaknya perubahan iklim itu? Tadi disampaikan kelangkaan air, kekeringan ya. Kita bisa lihat 2-3 tahun yang lalu gimana Indonesia. Sekarang pun masih di daerah Blitar, kami dia terima kekeringan. Yang kedua, rusak ekosistem darat, ekosistem laut. Ekosistem darat jelas kalau kebakaran hutan, habis hutan kita karena kebakaran, karena kepanasan. Terus yang kedua, ekosistem laut. Ada banyak sekali contohnya, coral bleaching ya, kenaikan suhu laut menyebabkan matinya terumbu karang kita. Terus ada yang ini juga yang unik, kualitas kesehatan teman-teman semua. Karena ternyata kan perubahan iklim itu mempengaruhi itu. Faktor penyakit ya, malaria, dengue, diare, ispa terdampak. Malah 2 bulan yang lalu kami berdiskusi dengan teman-teman dari Kementerian Kesehatan di Semarang membahas tentang dampak perubahan iklim bagi kesehatan sampai kepada ibu-ibu menyusui dan ibu hamil dampaknya ya, bagaimana suhu yang panas itu mempengaruhi ibu-ibu kita itu. Terus ada kelangkaan pangan, ini sangat jelas. Pangan kalau suhunya kekeringan, pangan kita terancam. Sementara ada 270 juta penduduk Indonesia yang perlu dikasih makan. Itu. Nah, dengan jumlah seperti itu, perubahan iklim sangat mempengaruhi dia. Tetapi teman-teman semua, perubahan iklim itu bukan penyebab satu-satunya. Perubahan iklim itu kita sebutnya memperparah intensitas, memperparah frekuensi, dan severity atau keterparahan. Jadi seperti itu modelnya dia. Dia bukan penyebab ininya, tetap memperparah segala macam itu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ini ada dampaknya kami lihat ya, dari pangan, air, kesehatan, energi, dan ekosistem. Tadi kalau kita membahas anak-anak kan pasti terdampak dari semua ini. Anak-anak kita, pangan jelas ya, air jelas, kesehatan jelas, energi jelas. Ya. Nanti kita lihat di hasil kajian kami itu gimana dampak itu terhadap air, kesehatan, dan energi bagi anak-anak kita. Belum yang lain, ini ada kondisi hidrometeorologis bencana. Bencana banjir di Indonesia itu meningkat 32%, longsor 21%, macam-macam lah. Kebakaran hutan 10%, kekeringan 5%. Jadi banyak sekali dampak perubahan iklim ini bagi bagi alam kita. Nah, apa Indonesia? Respon Indonesia bagaimana? Indonesia melakukan apa? Indonesia adalah negara besar yang kalau melihat komitmennya terhadap perubahan iklim itu sangat besar. Sejak tahun 2015, zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai kepada zaman Presiden Joko Widodo, Indonesia selalu dan menjadi salah satu terdepan dalam hal-hal perubahan iklim. Ya, dulu kita ada mendengar Paris Agreement di tahun 2015, Indonesia meratifikasi itu menjadi undang-undang. Ya, kita ada NDC, komitmen negara yang kontribusi negara yang dikomitmenkan. Komitmen Indonesia bagaimana mengurangi gas rumah kaca atau bergabung dengan negara-negara lain untuk mengurangi gas rumah kaca. Kita memiliki LTS LCCR, Long Term Strategies Low Carbon Climate Resilience sampai tahun 2050. Ini adalah strategi Indonesia, ada dokumen strategi Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah iklim di tahun 2050. Terus kita memiliki peraturan presiden terbit di tahun 2021 kemarin tentang nilai ekonomi karbon dan penyelenggaraan NDC. Dan sampai sekarang hal-hal ini berjalan terus di kita. Jadi secara aturan, secara kelembagaan Indonesia sudah sangat maju dalam perubahan iklim. Nah, sekarang ini bagaimana kita melihatnya pada sektor-sektor yang lain. Ya. Teman-teman kami berdiskusi dengan hampir semua sektor. Minggu ini kami berdiskusi dengan teman-teman di kebencanaan. Ya. Membahas bagaimana infrastruktur kita tahan terhadap perubahan iklim. Dengan teman-teman kesehatan. Semua sektor kami mendiskusikan itu karena intinya adalah bagaimana supaya perubahan iklim ini menjadi arus utama. Nah, sekarang kita coba masuk melihat ini pada sisi anak-anak. Ya, yang selama ini tidak terlalu menjadi fokus kita. Karena kita biasanya fokus pada hal-hal yang seperti yang tadi ya, air, pangan, energi. Ternyata kan hal-hal tersebut berdampak bagi anak-anak kita. Ya, kalau kita lihat dari sisi iklim, ya, peningkatan suhu udara, perubahan pola hujan, krisis air, banjir, ya, itu mempengaruhi anak-anak kita. Energi sama, ya, bagaimana energi yang tidak setara diakses oleh teman-teman kita, anak-anak kita, ya. Bagaimana konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan yang memperparah itu. Terus di polusi, ini juga polusi seperti itu. Air, tanah, ya, atmosfer terdampak polusi kita. Kalau kemarin ada data menemukan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang
membuang sampah plastik terbesar, ya, sampai sungai dan laut kita. Nah, itu kan mungkin sudah mulai harusnya kita memperhatikan itu. Nah, bagaimana ininya? Energi iklim dan lingkungan itu ternyata memperburuk kesenjangan dan kesetaraan anak-anak kita. Ya. Anak-anak miskin menjadi lebih miskin karena perubahan iklim, dan anak-anak yang tinggal di daerah-daerah terpencil menjadi terdampak yang luar biasa. Nah, ini bagaimana kita mengurainya, ya. Kita bisa lihat di sini dampaknya, kurangnya fasilitas pasokan air dan sanitasi ke anak-anak kita, ya. Bagaimana kurangnya fasilitas kesehatan ke anak-anak kita, ya. Ini semua berdampak. Nah, bagaimana kita menyusun ini? Jadi pada saat kita melihat bahwa ada dampak kepada anak-anak kita, kami mencoba menyusun kerangka analisisnya dengan melihat dari 3 faktor yang tadi, iklim, lingkungan, dan energi. Kami melakukan analisis terhadap kebijakan, program, alat pemerintah yang terkait dengan ketiga hal tersebut. Sehingga dihasilkan, ya, dan itu kami melakukannya terhadap nutrisi, air, sanitasi, kesehatan, sampai kepada kebijakan sosialnya. Jadi kami melakukan analisis kebijakan tersebut dan melihat contoh-contoh yang terjadi di tingkat tapak. Nanti terakhir, kami memberikan rekomendasi bagaimana pola advokasinya, bagaimana pola koordinasi, bagaimana pola pengetahuan, sampai kepada bagaimana sistem peringatan dini. Ya, saya berharap nanti teman-teman di UNICEF, ini bukunya kita bisa share ke teman-teman yang hadir pada webinar ini, ya. Setelah dibuatkan ISBN-nya barangkali, kita bisa share ke teman-teman ini untuk melihat rekomendasi dari hasil analisis kita ini. Karena selesai analisis ini sangat lengkap, ya. Bagaimana kita bisa melihat rekomendasi terkait dengan sistem yang ada sekarang. Nanti akan kami sampaikan ini. Nah, ini apanya? Sekarang dampaknya, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat dampak perubahan iklim pada anak-anak kita, ya, nggak usah jauh-jauh lah ngambil yang heat waves ini, namanya stres panas, ya. Heat waves ini ternyata kan mengganggu produktivitas tanaman. Jelas, produktivitas tanaman kan sangat bergantung kepada pola cuaca kita, ya, hujan dan segala macam. Kalau terjadi heat waves, kondisi yang panas, ini menyebabkan kekeringan dan sebagainya. Terus ada yang kita menghitung juga bagaimana sih pembangkit listrik tersebut mempengaruhi air, ya. Bagaimana bagaimana cuaca ekstrimnya mempengaruhi imunitas anak-anak kita. Kalau suhunya sangat tinggi, ya pasti anak-anak akan membutuhkan terdampak paling besar, ya, karena mereka lebih banyak beraktivitas di luar dibanding kita yang sudah senior citizen seperti sekarang, lebih banyak di kantor, yang ruangan yang berpendingin, sementara anak-anak kita masih main di luar. Terus suplai air tanah dan sebagainya. Di sisi curah hujan pun seperti itu, ya. Curah hujan yang tinggi menyebabkan meningkatnya penyakit berbasis vektor, malaria, dengue, ya, DBD, ISPA, diare, dan segala macam. Terus ada yang terkait dengan polusi udara, ya, sudah sangat jelas. Peningkatan suhu permukaan laut, ya. Mungkin teman-teman tidak merasa, yang di kota mungkin tidak merasakan dampaknya, tetapi teman-teman yang di daerah yang terkena banjir rob, Semarang contohnya, Pak. Semarang, ya, yang sekarang sudah hampir mungkin setiap bulan, 2 kali karena setiap bulan, artinya setiap pasang purnama kena dia punya rob. Nah, ini kan paling berpengaruh kepada anak-anak kita karena pasti akan sulit dia bergerak, beraktivitas karena rumahnya terdampak dari hal seperti ini. Bagaimana dampaknya masalah lingkungan kepada anak kita? Yang tadi ada polusi, ya, polusi air, udara, tanah, ya, degradasi lahan. Ini berpengaruh ke anak-anak kita. Kalau polusi udara sudah jelas masalah pernapasan, ya, masalah limbah kimia. Degradasi lahan, kalau kita biasanya teman-teman di ini, hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, ini akan menyebabkan produktivitas tanaman berkurang, ya. Gangguan ketersediaan air, ya. Air bersih, terutama yang sanitasi. Karena orang bilang di Indonesia itu air banyak, tetapi yang sehat tidak cukup banyak. Belum ada barangkali tempat di negara kita, di Indonesia, kecuali mungkin hotel-hotel yang sangat besar, yang di mana kita bisa minum langsung air dari keran. Tidak seperti di luar negeri, kan. Kita bisa minum air dari keran karena sistem mereka sudah sangat hygiene, sementara kita kan belum. Nah, ini kan yang seperti ini, anak-anak kita butuh yang seperti itu, dan itu berdampak besar bagi mereka, ya. Terus bagaimana dengan energi? Orang mungkin beberapa orang pikir apa sih hubungannya energi sama anak-anak?
Padahal ini sangat berpengaruh pada mereka karena apa? Ini akan kalau kita lihat ada daerah di mana yang listriknya tidak atau bayar PET ya, yang tidak berjalan dengan baik atau berlangsung dengan baik, anak-anak belajar di malam mau seperti apa? Apakah mau kembali seperti zaman kita yang dulu menggunakan lampu semprong? Kan tidak seperti itu. Anak-anak kita butuh internet, Pak. Listriknya mati, mati gaya mereka nggak bisa. Kan seperti itu. Di mana akses internet itu sangat mereka butuhkan untuk belajar dan bermain. Nah, sekarang kalau dulu kan kita mungkin tidak ya, tidak terlalu memperhatikan itu. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Kestabilan energi itu mempengaruhi anak-anak kita. Ya. Nah, itu ininya. Terus ada ininya, ada semacam peta yang menunjukkan bahwa dengan total 80 juta, 85 juta anak kita di Indonesia. Dan hampir semua wilayah kita terdampak. Ya, terdampak. Sumatera, ya, apa yang di sana, penurunan kualitas air, produksi beras menurun 50%. Papua, ya, kasus malaria meningkat dan DBD. Ya. Meningkatnya bencana hidrometeorologis di daerah-daerah Maluku dan Ambon. Atau kalau mau ambil yang di Jakarta, indeks kualitas udara Jakarta dan Jawa Barat, ya, bisa dicek di situ seperti apa indeksnya setiap hari, atau indeks air, kebersihan air. Nah itu ininya, itu begitu ininya dampaknya ke hampir semua pulau di Indonesia. Sementara kita memiliki visi Indonesia Emas di tahun 2045. Kita akan mendapatkan bonus demografi jika anak-anak kita yang menjadi penerus. Kami biasa sebutnya dulu pemilik sah Republik ini, atau penerus bangsa yang harus mendapatkan hidup yang sehat dan layak. Karena apa, kita sudah 76 tahun merdeka ini. Sudah seharusnya mereka mendapatkan hidup yang lebih baik dibanding kita yang lalu. Nah, apa ininya? Itu tadi. Sekarang seperti apa bentuknya? Skemanya ini kita bangun dengan berbagai macam analisis. Ya. Prinsipnya ada peka terhadap hak anak, pertimbangan risiko dan manfaat. Ya. Ada beberapa strateginya di sini kita sampaikan, ya. Ada strategi untuk advokasi, ada strategi sampai kepada pendataan dan peringatan dini. Bagaimana perubahan jangka menengah, panjang, dan dampaknya? Ya, ini kan dampaknya sangat jelas. Hak, ini adalah hak setiap anak, termasuk remaja, untuk mendapatkan lingkungan yang layak, untuk mendapatkan akses yang layak kepada itu. Hasilnya pun seperti itu. Anak-anak ditempatkan di pusat iklim, aksi iklim, dan menjadikan mereka sebagai mitra yang setara. Ini yang menjadi tujuan kami supaya anak-anak kita, ya, salah satu kelompok rentan, kita menjadi mitra yang setara dengan kita, dengarkan dia punya keinginan dan kebutuhan, bukan lagi kita mendrive mereka. Nah, lanjut, ya, ini kalau kita melihat will ini, kita melihat bagaimana anak-anak Indonesia dan aspek-aspek yang mempengaruhinya sampai kepada ini masih di levelnya di telur ini adalah lembaga pemerintah, ya, yang terlibat di situ. Let's say kalau kita mengambil kasus tentang konflik kerapuhan di daerah rawan bencana iklim. Ini kan sektor sosialnya adalah perlindungan anak. Siapa yang di situ siapa yang terlibat di sektor perlindungan anak, mulai dari Kementerian Industri sampai kepada PU, Bappenas, sampai kepada ini BNPB, ya. Kalau terkait dengan sanitasi dan kesehatan, ya, sudah jelas Kementerian Kesehatan di dalamnya, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Energi Sumber Daya ESDM. Jadi kami memetakan apa-apa yang menjadi ininya, apa-apa yang menjadi dampak sosialnya sampai kepada pihak yang terkait itu siapa, ya. Dan di samping itu bahwa ada proses koordinasi di dalam keterlibatan yang perlu kita susun. Strateginya apa? Advokasi, pengetahuan, ya, platform keterlibatan pemuda. Nah, ini rekomendasi yang bisa kita sampaikan di sini. Pertama, ini rekomendasi dasar. Di buku itu tersebut itu dibikin secara lebih detail hal-hal ini. Yang pertama bahwa kita perlu advokasi dan kesadaran untuk mengalus utamakan hak anak di dalam kebijakan dan program. Jika dalam kurung termasuk pembiayaan. Ya. Karena ini biasanya terlupa ini. Kita meminta orang melakukan advokasi dan kesadaran tetapi tidak dilibatkan penganggarannya. Makanya tadi di will-nya itu kita masukkan bahwa Kementerian Keuangan harusnya terlibat di dalam. Yang kedua,
ada kolaborasi dan koordinasi lintas sektor. Ya. Karena tanpa kolaborasi di antara sektor, agak sulit kita bergerak. Karena anak ini bukan persoalan satu atau dua agensi. Semuanya terlibat di dalamnya. Ya. Yang ketiga, ada terkait dengan memperhatikan pengetahuan. Ini best practices, istilahnya bisa kita sebut. Ya. Ke praktik-praktik terbaik, pengalaman-pengalaman terbaik dari masing-masing sektor untuk melakukan itu. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat. Ya. Bagaimana agensi A melakukan ini. Kemarin kami diundang teman-teman Kementerian PPA, mereka juga melakukan hal seperti ini untuk Hari Anak, melakukan mendongeng untuk anak yang dilakukan oleh menteri-menteri kita. Ya. Mungkin langkah kecil yang mendongeng, tetapi ini baik buat anak-anak kita untuk melihat, oh ada ternyata untuk lingkungan hidup pun ada dongengnya. Mungkin sama dulu zaman kita kecil ini yang seumur dengan saya, diajarin bagaimana mendengarkan cerita tentang si kancil dan buaya seperti itu. Nah ini kan cerita-cerita seperti ini bagus kita sampaikan kepada anak kita. Terus ada bagaimana kita memperkuat sistem dan meningkatkan ketahanan risiko iklim. Tadi ada teaser di film itu diceritakan tadi. Film di pengantar itu bagaimana teman-teman diperkuat sistemnya sampai kepada tingkat desa, sampai kepada tingkat sekolah anak-anak kita siapkan. Terus mengaktifkan platform untuk keterlibatan pemuda. Ya, ini sangat penting karena kembali kita akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2045. Silar visi Indonesia Emas. Terakhir, memperkuat pengumpulan data dan sistem peringatan dini. Ya, ini terutama terkait bencana ini di daerah-daerah yang rawan bencana. Nah, itu barangkali rekomendasi dan rekomendasi dasar yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa mendengarkan paparan dari Mas Adit ya dan Mbak ini terkait dengan sektor untuk anak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Irawan. Terima kasih sekali untuk paparannya yang benar-benar membuka mata kita ya Pak ya, bahwa memang kita punya 85 juta pemilik sah dari Republik ini yang memang sangat memberikan perhatian lebih dari kita semua antisipasi kepada mereka terhadap adanya dampak perubahan iklim. Dan nanti setelah sesi dari narasumber dari Pak Heru dan Pak Aditya Heru dan juga Ibu Lina Sofiani, kami juga mengundang Bapak Ibu partisipasinya untuk bertanya, maupun diumumkan kepada siapa pertanyaannya dan dicantumkan dalam kolom chat. Nanti setelah kedua narasumbernya akan memberikan paparan, kami akan beri kesempatan untuk bertanya. Dan sekarang kami akan mengundang narasumber kedua, yaitu Bapak Aditya Heruwardana selaku Ketua Bidang Regional Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia. Silakan Mas Adit dengan paparan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya kira tadi saya narasumber ketiga. Jadi untungnya langsung siap diminta ini untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih pada UNICEF dan KLHK yang sudah mengundang saya untuk hadir di forum yang menurut saya ini sangat luar biasa ya, sangat penting dan saya kira juga sangat krusial untuk kita mendiskusikan mengenai masa depan generasi atau umat manusia. Saya kira hampir semua orang di ruangan ini, di newsroom ini punya koneksi sosial ya, punya anak, saudara, sepupu, ponakan, dan saya kira masa depan umat manusia sekarang juga sedang mungkin dalam persimpangan jalan karena ada ancaman krisis iklim begitu ya. Di beberapa media internasional sudah tidak lagi menggunakan istilah climate change atau perubahan iklim, tapi sudah menggunakan istilah yang lebih maju atau mungkin lebih radikal begitu dengan menggunakan climate crisis atau krisis iklim karena istilah krisis iklim itu lebih menggugah pada kita semua. Kalau perubahan iklim kan lebih pada hal yang datar begitu. Tapi itu istilah yang saya kira nanti kita juga bisa lebih lanjut. Oke, saya berarti memaparkan secara langsung ya untuk paparan saya. Oh, sudah ada. Oke, baik.
Saya akan melihat laporan ini dari kacamata seorang jurnalis atau seorang media atau climate communicator atau orang yang eh, berkomunikasi atau mengkomunikasikan soal krisis iklim itu. Kebetulan saya juga bekerja di media seperti Mbak Tiara dan juga aktif di organisasi perkumpulan wartawan lingkungan di Indonesia. Mohon berikutnya. Menurut ketika saya mendapatkan undangan dan mendapatkan laporan ini, saya langsung membaca analisis lanskap iklim ini untuk anak-anak di Indonesia. Kemudian saya langsung membaca dalam sekali habis karena ini sangat menarik bagi saya sebagai seorang jurnalis. Karena itu saya mengawali slide pertama saya menekankan bahwa teman-teman media tolong luangkan waktu untuk membaca laporan ini. Kenapa? Karena pertama laporan ini memberikan semacam insight atau memberikan semacam informasi yang mendasar tentang apa itu climate, apa itu iklim, apa itu perubahan iklim begitu ya. Karena seperti kita tahu bahwa ketika kita membahas perubahan iklim itu sesuatu yang sangat kompleks, sesuatu yang rumit, teknikal begitu dan melibatkan mungkin hampir seluruh aspek kajian secara ilmiah ya. Jadi orang yang ingin mendalami apa itu mendapatkan informasi mendasar tentang perubahan iklim itu mendapatkan dari laporan ini ya. Jadi laporan ini juga mencantumkan apa itu definisi perubahan iklim menurut laporan IPCC, kemudian apa itu mitigasi, kemudian apa itu adaptasi, dan apa penyebab dari perubahan iklim, hal-hal yang sangat mendasar tentang apa yang perlu kita pahami tentang perubahan iklim tersedia di laporan ini di awal-awal. Sehingga orang yang mungkin masih sedikit terpapar informasi tentang perubahan iklim bisa tidak istilahnya kalau bahasa saya tidak ujuk-ujuk harus berhadapan dengan sesuatu yang rumit, tapi diantarkan dulu dengan sesuatu yang mendasar. Yang kedua, bahwa laporan ini dengan metodenya yang melakukan kajian literatur ya, mengumpulkan semua laporan terbaru, baik secara nasional dan internasional, yang berkaitan dengan perubahan iklim, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ingin tahu NDC atau komitmen pemerintah Indonesia seperti tadi disampaikan Pak Irawan, misalnya berapa sih komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan karbon, di laporan ini ada. Gitu. Jadi kita mungkin akan sangat mudah untuk menemukan banyak informasi tentang berkaitan laporan-laporan yang aktual, yang paling terakhir juga di dalam analisis ini begitu. Jadi kita istilahnya kalau masuk ke supermarket itu semua sudah ada. Kita mau belanja apa saja, mau belanja buah, mau belanja pembalut, pampers, begitu ada begitu. Jadi nggak perlu keluar ke toko yang lain. Ini salah satu menurut saya keunggulan atau kelebihan dari report ini. Kemudian yang kedua, kalau istilahnya saya menyebut di situ daging semua ya. Karena Mbak Tiara mungkin atau teman-teman yang pernah bekerja di media itu sangat real dengan istilah daging semua. Jadi kita kalau di newsroom itu, di wartawan itu mengibaratkan kalau kita mau merencanakan atau kita sedang merencanakan menyusun sebuah laporan jurnalistik, kita mengibaratkan itu kita kayak mau bikin steak gitu ya, mau bikin steak. Jadi kalau kita bikin steak, pasti pertama kali yang kita pikirkan dagingnya apa? Apakah sirloin, tenderloin, wagyu gitu. Mohon maaf yang belum makan siang jadi kalau mendengar kata steak jadi rasanya lebih lapar. Tapi kita pasti memikirkan dagingnya dulu, wagyu atau sirloin, tenderloin. Kita nggak berpikir french fries atau pakai apa namanya mashed potato atau bahkan corn atau enggak gitu. Tapi kita pikirin dulu, steak yang mau kita bikin dagingnya apa. Nah, laporan ini seperti kita membuka freezer gitu, ada banyak dagingnya, kita tinggal comot saja dan kemudian kita bisa memasaknya gitu, entah well done, medium rare, dan segala macam. Jadi laporan ini kalau dibaca oleh seorang editor atau seorang jurnalis, dia akan seperti membuka sebuah freezer yang dia tinggal memilih daging apa yang akan dia masak begitu ya. Dengan cara masaknya bagaimana ya itu tentu sudah nanti di dinamika di masing-masing newsroom. Jadi sekali lagi
silakan teman-teman, terutama yang jurnalis, media atau communicator, eh, laporan ini akan sangat banyak menyediakan hal itu. Kemudian yang kedua juga, laporan ini juga memberikan konteks ya, bagaimana konteks perubahan iklim dan dampaknya terhadap anak-anak itu secara nasional begitu. Ada aturan-aturan di situ menganalisis berbagai kebijakan. Jadi kita sebagai jurnalis nanti juga bisa mendapatkan semacam rambu-rambu, oh bahwa misalnya tentang anak-anak itu diatur dalam undang-undang ini loh gitu ya. Atau ada sebuah konvensi internasional yang eh, apa namanya sudah menjadi kesepakatan bahwa perlindungan anak-anak itu seperti apa, hak anak apa saja yang harus dijamin. Konteks itulah yang juga di-provide atau disediakan oleh laporan itu. Nah, yang kelima ya ini mirip yang daging tadi, bahwa banyak angle dan ide-ide liputan yang itu tinggal kita petik gitu, hanging the lower tree gitu. Mudah sekali untuk mendapatkan banyak ide liputan ketika kita membuka atau membaca laporan ini. Berikutnya, tolong. Sehingga saya juga apa namanya membaca ya dalam satu istilahnya satu kali duduk begitu 157 halaman. Tapi saya mungkin tadi sudah dipaparkan Pak Irawan juga, misalnya saya mengutip di halaman 59 itu, kalau kita sebagai jurnalis merinci atau membreakdown atau memilih daging yang ada di halaman 59 ini, kita akan bisa bikin banyak perencanaan liputan di situ ya. Termasuk juga di slide yang berikutnya di halaman 61 misalnya, kita tinggal buka aja halaman itu dan sebagai jurnalis, sense insting jurnalistiknya udah, oh ya saya akan langsung pick up ideas ini atau pick up informasi ini untuk saya kembangkan menjadi sebuah cerita gitu, saya tambahkan menjadi sebuah cerita. Di slide berikutnya. Oke, ini tadi juga sudah dibahas oleh Pak Irawan. Berikutnya. Nah, kemudian bagaimana peran jurnalis lingkungan ya di Indonesia konteksnya terhadap isu lingkungan ini? Mungkin yang slide sebelumnya, saya, oh maaf yang itu ya, yang topik-topik. Saya sedikit mengutip, ya terima kasih. Mengutip ini ada satu riset dari dosen UGM ya, Mbak Gilang. Mbak Gilang meneliti apa saja yang pernah dilakukan oleh wartawan Indonesia yang meliput isu lingkungan atau wartawan lingkungan begitu. Di tahun 2017 ada beberapa topik-topik yang banyak diliput oleh teman-teman media. Tapi untungnya atau belum beruntungnya, isu tentang anak pada sekitaran tahun itu belum banyak muncul begitu ya. Belum banyak muncul, masih tema tentang kebakaran hutan, tentang tambang, tentang apa namanya, topik-topiknya lebih pada memang pada topik-topik secara lingkungan. Tapi ini temuan pada tahun 2017 atau 7 tahun yang lalu. Saya belum menemukan lagi apa namanya penelitian yang meneliti bagaimana wartawan Indonesia itu meliput isu lingkungan dengan topik atau angle pada dampaknya pada anak-anak. Berikutnya. Tapi memang tidak dipungkiri bahwa saya, wartawan, dan media itu juga menghadapi tantangan ya, challenge kita ketika kita meliput isu lingkungan atau isu tentang perubahan iklim. Secara individu misalnya seorang wartawan yang ingin meliput tentang perubahan iklim, dia harus mempunyai basic knowledge ya, basic pengetahuan dasar. Apa itu perubahan iklim? Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Apa itu mitigasi? Apa itu adaptasi? Bahkan sekarang ditambah lagi dengan loss and damage gitu. Nah, pengetahuan dasar itu harus dipunyai oleh seorang wartawan. Kalau tidak ya tentu dia akan membuat konten atau laporan yang ngaco begitu ya. Nah, itu menjadi challenge juga bagi wartawan karena wartawan itu profesi yang terbuka, siapa saja kuliah di mana saja bisa menjadi wartawan. Tidak seperti dokter yang harus menempuh pendidikan kedokteran. Tapi jadi seorang dokter gigi juga bisa menjadi wartawan begitu. Nah, dengan background pendidikannya seperti itu, ketika wartawan ingin meliput isu perubahan iklim, apalagi nanti dikaitkan dengan apa dampaknya pada anak-anak, nah si wartawan ini harus memperkaya dirinya dengan
pengetahuan, dengan kompetensi dan skill. Skill ini juga penting. Misalnya saya sering memberikan contoh ketika kita ingin meliput tentang tadi Pak Irawan menyinggung soal terumbu karang gitu. Oh, salah satu dampak dari krisis iklim adalah coral bleaching atau pemutihan terumbu karang. Nah, ketika kita wartawan ingin meliput terumbu karang, terutama saya bekerja di televisi, kan kita harus mendapatkan gambar tentang terumbu karang itu yang berada di bawah 20-30 meter di bawah permukaan air laut. Jadi wartawan, kameramennya harus bisa diving, harus bisa menyelam punya lisensi untuk bisa mengambil gambar di bawah laut. Kita nggak mungkin nelpon si terumbu karang, Mas terumbu karang tolong datang ke studio kami ya, kami ingin wawancara Anda. Nggak mungkin, we have to go there. Kita yang harus pergi ke sana dan kita harus menyelam. Nah, skill seperti itu juga harus dimiliki oleh seorang jurnalis lingkungan. Atau kita ingin meliput tentang deforestasi, bagaimana kita harus pergi ke dalam hutan gitu, kita berpakaian seperti apa, sepatu apa yang kita kenakan, bagaimana kita bisa basic survival, bisa bertahan hidup di dalam hutan. Jangan sampai wartawan yang seharusnya membuat berita malah jadi berita begitu ya. Seorang wartawan hilang di Taman Nasional karena ingin meliput deforestasi gitu. Jadi isunya malah ke wartawan. Itu skill yang harus juga dipunyai oleh wartawan. Nah, kemudian secara isunya, secara substansial ya seperti saya sebutkan tadi bahwa environment itu isu yang kompleks gitu ya, isu yang sangat kompleks dan walaupun mungkin saya yakin tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya pemahaman yang sangat lengkap gitu bisa menjelaskan A sampai Z sampai aksen tentang perubahan iklim. Tapi paling tidak setiap orang, setiap wartawan harus punya basic knowledge atau basic literacy. Nah, saya mungkin langsung di internal ya sekarang media sedang dalam disruption ya, disrupsi. Mungkin teman-teman juga banyak mendengar ada media yang tutup dan segala macam. Nah, itu juga menjadi tantangan. Kenapa? Karena pertama mau tidak media itu melakukan investasi pada jurnalisnya untuk mengirim jurnalisnya mengikuti training, mengikuti pelatihan, yang itu tentu membutuhkan karena kalau misalnya CNN mengirim satu orang untuk mengikuti pelatihan, otomatis pekerjaan dia sehari-hari harus dihandle oleh tim yang lain. Nah, itu apakah sebuah newsroom punya kemewahan, punya kapasitas untuk itu? Belum lagi mengirimkan medianya atau tim liputannya pergi ke satu tempat, misalnya tadi isu terumbu karang, pergi ke Wakatobi misalnya, berapa tiket pesawatnya, berapa sewa kapalnya untuk menyelam, mahal sekali begitu ya. Dengan kondisi newsroom yang secara nasional bahkan internasional sedang mengalami disrupsi. Jadi secara internal di media kita juga menghadapi tantangan. Kemudian secara eksternal pada waktu itu Mbak Gila menemukan bahwa akses pada data, bahkan kepada para narasumber, government, NGO, industri, pada waktu itu masih sangat sulit ya. Mungkin belum banyak pejabat yang mungkin pejabatnya waktu itu belum paham juga perubahan iklim itu apa, sehingga susah untuk diwawancara. Tapi akhir-akhir ini saya kira hampir semua kementerian sudah bicara tentang perubahan iklim ya. Karena saya nggak salah bahwa setiap kementerian harus sudah punya rencana aksi untuk penurunan karbon misalnya. Bahkan kementerian lembaga yang tidak terkait langsung dengan lingkungan sudah aware dengan isu lingkungan. Termasuk juga soal data ini. Jadi kembali lagi, laporan ini menjadi hal good mining atau sebuah freezer yang itu bisa dibuka oleh wartawan untuk menjadi source bagi narasumber dan data-data di situ. Berikutnya tolong. Kemudian, nah ini saya cuma memberikan satu contoh bahwa CNN Indonesia sekitar 7 tahun yang lalu, tahun 2017 juga kita pernah membuat series ya, 5 series video liputan tentang polusi udara di Jakarta terutama, dampaknya terhadap kelompok rentan ya orang tua, ibu hamil, dan anak-anak. Nah, salah satu episodenya kita memakai angle apa sih dampaknya terhadap anak-anak ya. Jadi itu ada Rafli dan teman-temannya. Rafli itu yang paling kiri ya, cowok. Pada waktu itu dia kelas 5 SD. Kalau 7 tahun yang lalu mungkin sekarang udah SMA atau udah mau masuk kuliah ya. Nah, dari temuan liputan kita ternyata Rafli dan teman-temannya ketika dia berangkat sekolah dari rumahnya, jalan kaki ke sekolah, kemudian di sekolah mereka berolahraga di halaman sekolah, kemudian masuk ke kelas, itu lingkungan sekitarnya
dampak udara atau kualitas udaranya sangat buruk begitu ya, sangat buruk. Nah, ini adalah salah satu contoh liputan yang bagaimana kita mencoba mengkaitkan kerusakan lingkungan, polusi atau perubahan iklim terhadap dampaknya terhadap anak-anak. Mungkin bisa jadi nanti seharusnya setelah 7 tahun kita meliput lagi si Rafli. Setelah 7 tahun apakah dia mengalami gangguan kesehatan dan sebagainya akibat dari polusi lingkungan yang ada di sekitar dia. Jadi kalau di Jakarta tentu seakan-akan tidak ada lubang atau tempat yang aman dari polusi udara. Dan laporan itu juga menyebutkan bahwa ancaman polusi udara itu sangat serius terhadap kelompok rentan, apalagi anak-anak. Berikutnya. Nah, saya juga ingin sedikit mengutip ya tentang adanya liputan atau penelitian bagaimana wartawan dan media itu meliput isu iklim ini secara internasional. Kebetulan report ini dirilis oleh the European Broadcasting Union tahun 2023 yang lalu. Temuannya ada beberapa temuan menarik yang saya ingin bagikan pada Bapak Ibu sekalian. Berikutnya. Jadi di laporan itu menegaskan bahwa climate journalism is not an optional. Jadi wartawan meliput isu lingkungan itu sesuatu yang wajib. Dan itu tidak terbatas pada desk tertentu ya. Kenapa? Karena misi dari dan tanggung jawab jurnalisme itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat, kepada publik, bahwa adanya ancaman dan bagaimana membantu ketika kita memberikan informasi yang reliable, yang akurat, yang bisa bertanggung jawab dan diyakini kebenarannya, sehingga membantu masyarakat, membantu publik untuk mengambil keputusan apa yang harus mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri, pada anak-anak mereka, dan pada masyarakat atau lingkungan di sekitar mereka. Jadi ini adalah salah satu tugas dari jurnalis untuk selalu meliput dan menaikkan, menggaungkan isu tentang krisis iklim ini. Selanjutnya, nah beberapa temuan kunci pertama ini menjadi semacam otokritik juga bagi media bahwa sebenarnya media itu terlambat juga untuk mengangkat isu iklim ini ya. Saya ingat pertama kali mendengar istilah perubahan iklim itu tahun 2007, terpapar isu perubahan iklim ketika saya mendapatkan grant atau dukungan untuk meliput COP13 di Bali pada waktu itu, Pak Ahmad Witular ya presidennya. Dari situ saya itu mendengar apa itu perubahan iklim, apa itu REDD plus RED segala macamnya gitu ya. Sebagai orang yang tidak wartawan yang belum pernah meliput isu lingkungan itu banyak sekali informasi yang saya terima. Itu 2007 atau 17 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang sebenarnya media itu cukup terlambat dan cukup gagap untuk meliput bagaimana isu perubahan iklim. Dan akibatnya yang kedua, banyak liputan yang itu terkesan doom and gloom atau sesuatu yang kelabu, sesuatu yang wah pokoknya bumi kita itu udah hampir kiamat lah gitu, nggak ada harapannya, pokoknya polusi udara begitu parahnya, permukaan air laut, perumahan tenggelam dan segala macam, seakan-akan kita tidak punya harapan begitu. Nah, ketakutan ini yang pada awal-awal atau beberapa tahun terakhir banyak diangkat oleh media karena memang kredo jurnalisme kan kalau anjing menggigit orang ya itu wajar tiap hari terjadi, tapi kalau orang menggigit anjing ya itu baru berita, walaupun kalau di Lapo banyak gitu orang menggigit anjing, tapi kan sudah dimasak ya. Tapi bahwa sensasionalisme atau sesuatu yang menakutkan itu memang mendapat perhatian banyak orang, dan itu dalam tanda petik menjebak media juga untuk banyak memberitakan tentang sesuatu yang bersifat ancaman atau doom and gloom. Tapi ternyata banyak riset juga yang menyatakan bahwa doom and gloom yang disajikan media itu tidak membuat orang untuk lebih terlibat begitu. Seakan-akan malah menjadi lebih pasif, ya udahlah ini udah kehendak Tuhan, kayaknya Indonesia atau dunia ini akan tenggelam gitu, nanti digantikan oleh makhluk yang lain gitu peradabannya seperti dinosaurus yang punah begitu ya. Karena itu media sekarang harus lebih beranjak pada menyajikan pada fakta-fakta dan solusi begitu, bahwa kita punya solusi loh, bahwa Homo sapiens ini spesies manusia ini yang membuat masalah, dan kita lah yang harus menjadi menyelesaikan masalah tersebut begitu ya. Termasuk juga bahwa media tidak hanya bisa yang ketiga memaparkan
fakta-fakta dalam artian hanya angka-angka. Apa artinya angka itu? Apa artinya sekian persen itu? Nah, media harus bisa memberikan pesan yang itu menggerakkan pada pembacanya. Kemudian yang keempat, di media memang ada istilahnya desk ya, atau istilahnya bagian-bagian ada desk politik, biasanya ekonomi, nasional, hukum. Kemudian yang biasa meliputi isu lingkungan itu maksudnya humaniora ya. Jadi di humaniora ada lingkungan, ada pendidikan, begitu. Nah, riset ini membuktikan bahwa desk-desk itu ternyata tidak produktif ketika kita meliputi isu lingkungan. Artinya apa? Artinya bahwa setiap desk, setiap wartawan di desk apapun, dia harus punya kesadaran dan pemahaman bahwa isu lingkungan ini juga terkait dengan desk dia. Anak politik, anak hukum, anak ekonomi harus paham apa itu perubahan iklim dan bagaimana mengkaitkan dengan desk dia, begitu ya. Dan sekarang senangnya lagi kalau misalnya teman-teman SIEJ bikin pelatihan atau dan segala macam, kita membuka semua desk ya. Jadi kita tidak melihat latar belakang, oh dia anak politik, jangan gitu. Malah kita ingin mengajak teman-teman yang desk-nya selama ini seakan-akan tidak terkait dengan apa namanya isu lingkungan, kita ajak bahwa Anda liputan di DPR itu malah banyak hal yang bisa digali tentang perubahan iklim. Apa sikap DPR terhadap NDC Indonesia? Bagaimana DPR mendorong transisi energi misalnya? Bagaimana DPR mendorong perlindungan anak-anak terhadap bencana misalnya? Nah, itu tugasnya anak desk politik, begitu juga hukum dan sebagainya. Jadi memang isu lingkungan ini seharusnya dikeroyok atau dikerjakan oleh semua wartawan di berbagai macam desknya. Kemudian ya seperti saya katakan tadi bahwa pemahaman basic literasi tentang climate itu, tentang lingkungan itu adalah wajib saya kira. Dan kalau Mas Menteri Mendikbud mengatakan kurikulum Merdeka itu membangun literasi secara numerik dan segala macam, saya kira literasi iklim ini juga harus masuk dalam kurikulum ya, kurikulum pada anak-anak. Kemudian yang terakhir mungkin media juga harus secara sustain ya, dia secara sustain bisa terus meliput isu lingkungan. Berikutnya, mungkin ini seingat saya slide yang terakhir, rekomendasi ya. Saya mungkin sedikit masukkan juga pada laporan ini, saya mencari laporan di bagian rekomendasi tidak ada yang merekomendasikan untuk bekerja sama atau berkomunikasi atau mengajak jurnalis dan media untuk membunyikan isu ini gitu. Seakan-akan terlewat. Banyak rekomendasi untuk lembaga lain, tapi kayaknya untuk media saya nggak membaca atau saya terlewat, mudah-mudahan terlewat begitu. Jadi seakan-akan media kok kayaknya belum dianggap penting untuk bagaimana membunyikan krisis iklim ini dan anak-anak gitu ya. Padahal itu saya kira itu menjadi rekomendasi penting bagaimana mengajak, membangun dan berkomunikasi untuk membunyikan laporan ini ya. Bisa berkolaborasi dengan jurnalis, dengan media outlet dan organisasi untuk ya mungkin beberapa metode dengan workshop, mentoring, bahkan mungkin nanti ada semacam beasiswa peliputan untuk bagaimana seperti saya tadi bilang freezer yang sudah menyimpan banyak daging ini kemudian daging itu bisa dimasak dan disajikan begitu kepada khalayak gitu. Kemudian rekomendasi yang berikutnya ya meliput dengan konteks lokal begitu ya. Kalau kita baca laporan ini memang banyak menampilkan foto-foto anak ya, tapi itu hanya ilustrasi. Kita nggak tahu anak itu namanya siapa, hidupnya di mana, bagaimana kondisinya, apa dampak perubahan iklim yang dia rasakan dengan lingkungannya. Nah, wartawan akan memberikan konteks itu dengan memberikan wajah manusia pada laporan jurnalistik yang dia sampaikan dan menyampaikan apa namanya cerita-cerita problem-problem yang itu terjadi di lapangan, begitu, yang terjadi dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Talaut, itulah fungsi nanti wartawan. Berikutnya untuk rekomendasi berikutnya, jadi saya kira apa namanya kerjasama atau kolaborasi dengan jurnalis, media outlet dan organisasi profesi pers itu sangat penting. Kemudian rekomendasi berikutnya bagi teman-teman wartawan ya, terutama kita bisa menekankan pada solution journalism sama bagaimana angle kita itu tidak doom and gloom saja bahwa tapi ada benefit loh, benefit keuntungan ketika kita melakukan adaptasi atau mitigasi menyikapi krisis iklim ini. Misalnya ketika transisi energi
Kan ada suara yang mengatakan bagaimana nasib para pekerja tambang batu bara misalnya, ketika dia harus kehilangan pekerjaan karena tambangnya ditutup. Tapi di sisi lain, transisi energi juga membuka lapangan kerja yang baru dengan PLTS. Di situ ada orang yang bekerja di pabrik PLTS, ada engineer atau teknisi yang mengerjakan, memasang, menginstal dan merawat PLTS. Jadi banyak sekali keuntungan ketika kita berubah dari hal yang lama, cara kita yang lama dengan menggunakan energi berbasis fosil pada energi yang lebih terbarukan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi krisis iklim. Dan terakhir juga tentu approach pembaca itu kan sangat diverse ya, sangat luas. Bahkan saya senang ada beberapa media misalnya dari Hai Bunda begitu. Seorang jurnalis Hai Bunda tentu akan punya approach yang berbeda dengan seorang jurnalis kontan misalnya ya. Nah, itu yang tentu harus terus di apa namanya diasah oleh teman-teman dan kolaborasi dengan jurnalis itu makanya sangat penting dan organisasi karena kita harus punya strategi bagaimana mendekati khalayak pemirsa yang itu sangat beragam di Indonesia. Saya kira sementara itu pendapat dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada Mbak Tiara. Baik, terima kasih banyak Mas Adit untuk insight-nya yang luar biasa ya, bahwa memang laporan ini ibaratnya adalah sebuah freezer yang penuh dengan daging yang siap untuk dimasak dan disajikan kepada khalayak dalam hal ini tentunya kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan para jurnalis menjadi sangat perlu sebagai media informasi kepada masyarakat dan juga untuk menekankan pentingnya dampak dari climate crisis tadi, kalau bukan lagi perubahan iklim tapi sudah merupakan krisis ya Mas Adit, untuk disampaikan kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih, dan kita lanjutkan diskusi siang hari ini dengan pemaparan dari narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Lina Sofiani selaku emergency specialist dari UNICEF Indonesia. Silakan Ibu Lina. Terima kasih Mbak Tiara, Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Tiara, Bapak dan Ibu, Pak Irawan, Mas Adit. Tadi sudah bicara dari sisi kebijakan, lalu bagaimana para wartawan bisa membantu ekspos isu-isu iklim ini ya Mas Adit. Sekarang kita turun ke yang lebih kita jadikan fokus di kegiatan ini, yaitu kepada anak-anak itu sendiri. Saya minta di-share slide-nya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung. Jadi ingin kami ceritakan di sini yang lebih spesifik lagi yang dihadapi oleh anak-anak seiring dengan perubahan iklim ini sendiri. Next. Ini kita lihat ada Agus dan ibunya yang tinggal di daerah pesisir di utara Jakarta. Tadi sudah disampaikan Pak Irawan, banjirop terjadi makin banyak. Ayah Agus ini nelayan yang bekerja dan makin kesini itu makin susah dapat ikan. Jadi yang tadinya ikan itu menjadi nafkah untuk mencari nafkah orang tua, ternyata untuk kebutuhan sehari-hari juga makin sulit ya untuk keperluan sehari-hari. Sehingga akhirnya Agus ini harus berhenti sekolah dan membantu orang tuanya bekerja sebagai pengupas kepiting untuk membantu kebutuhan sehari-hari dia dan juga ketiga adiknya. Jadi ibunya sendiri juga dalam kegiatan sehari-hari membantu bapaknya, biasanya membantu mengeringkan ikan gitu ya untuk dijual ke pasar, tapi karena ikannya mungkin berkurang akhirnya ibu alih profesi menerima cuci dan setrika dari tetangga seperti itu. Jadi teman-teman, mari kita bayangkan apa artinya bagi seorang anak seperti Agus ini ketika layanan sosial tidak sensitif terhadap perubahan iklim. Kalau lihat gambar di sini kita lihat bahwa banjir tentu saja bukan rumah Agus yang terdampak, tapi juga sekolah, lalu juga posyandu, puskesmas, dan layanan-layanan lainnya. Sehingga anak-anak tidak bisa sekolah, pendidikan terganggu, layanan kesehatan juga tidak bisa menjangkau anak-anak. Belum lagi karena banjir itu biasanya kan bahaya ya, listrik dimatikan, anak susah belajar malam-malam, tentu saja karena tidak ada listrik. Tadi disampaikan Pak Irawan, apa mesti pakai cempor lagi kayak zaman dulu ya Pak ya? Atau Petromax, waktu saya di Bandung Pak, kompleks perumahan saya belum ada listrik. Jadi kalau jam 6 sore pasang Petromax. Seperti itu ya untuk belajar. Lalu juga pasokan air bersih terutama ya. Apalagi kita tahu di utara Jakarta itu kan juga sudah
pencemarannya air tanah sudah sangat tinggi ya, dan seperti itu. Jadi anak-anak juga banyak yang terus akhirnya tidak sekolah atau bolos karena harus membantu orang tua mencari air bersih seperti itu misalnya. Belum lagi fasilitas MCK terendam air. Jadi akhirnya tidak ada alternatif lagi, masyarakat harus buang air besar sembarangan karena tidak ada fasilitas MCK seperti itu teman-teman. Lalu sebetulnya apa yang dibutuhkan terkait layanan sosial ini dan apa juga yang kami dari UNICEF lakukan sebagai bagian dari program kerja kami di Indonesia, dukungan terhadap pemerintah Indonesia melalui kerjasama dengan mitra pemerintah, kementerian lembaga dan juga mitra organisasi masyarakat sipil seperti itu. Misalnya ini akan saya jelaskan di akhir presentasi ini. Kita bisa next. Ini teman-teman, tadi kalau yang datang lebih awal melihat bagaimana video-video yang ditampilkan di awal, yang dibawakan oleh teman-teman mitra muda kami. Maaf ini masih bahasa Inggris. Indonesia adalah rumah bagi 80 juta anak. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan kalau sebetulnya mereka adalah pemilik sah Republik Indonesia ya Pak ya. Kita tuh cuma pinjam dari anak-anak kita gitu ya. Tapi mereka lah yang akan mengalami dampak dari krisis iklim, seperti disampaikan Mas Adit. Bagaimana banjir, rob yang ini ada sekitar 28 juta anak yang terdampak, belum lagi tadi perubahan iklim itu yang tadinya angin kecil-kecilan sekarang makin membesar anginnya, belum lagi tadi sudah saya sampaikan kesulitan air dan juga banjir yang disebabkan oleh air sungai ya, yang karena hujan yang terus-terusan seperti itu. Jadi ini angka-angka yang bisa teman-teman lihat, yang bisa juga nanti kami akan minta panitia juga untuk membagi link dari video-video yang tadi ditampilkan seperti itu. Selanjutnya, slide ketiga. Teman-teman, ini dari laporan yang kami luncurkan bersama, yang diluncurkan oleh KLHK bersama UNICEF. Ini adalah sumber dari BPS ya, bagaimana jumlah penduduk dan proyeksi penduduk di Indonesia dari 2010 sampai 2035. Kita bisa lihat perkotaan dan pedesaan angkanya sangat tinggi, dan juga kalau kita lihat di sini anak-anak yang rentan terhadap dampak perubahan iklim ini juga terkait dengan peringkat Indonesia pada indeks risiko iklim anak. Ini ada di laporan bahwa Indonesia ini ada di ranking 46. Peringkat 46 dari 163 negara. Artinya anak Indonesia ini tinggal di sepertiga teratas negara yang risiko guncangan iklim dan lingkungannya sangat tinggi seperti itu. Jadi kita lihat walaupun mungkin selama ini kita hanya lihat di perkotaan, Jakarta banjir, tidak bisa akses. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang juga tinggal di luar Jawa ataupun di daerah pedesaan di Pulau Jawa sendiri seperti itu. Ini juga yang menjadi isu-isu utama, terutama setelah nanti kita melihat bagaimana populasi anak itu sendiri di provinsi-provinsi di Indonesia ya seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan terbesar bagi realisasi hak anak dan mengancam untuk melemahkan kembali kemajuan puluhan tahun yang sebetulnya sudah diperoleh dengan susah payah. Tadi Pak Irawan menyampaikan Indonesia emas ya Pak ya, tapi bagaimana kita bisa mencapai SDG dan juga krisis iklim ini, apalagi sekarang kita tahu kalau tadi kita lihat angka-angka bencana tahun 2023 dan juga informasi dari BNPB, sekarang lebih dari 50%, kalau tidak salah bencana hidrometeorologi itu sebetulnya juga merupakan dampak dari perubahan iklim, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, dalam NDC Roadmap on Adaptation atau yang dilaporkan oleh KLHK bahwa proyeksi tahun 2050 dampak perubahan iklim terhadap kebutuhan pangan, energi, air, dan kesehatan lingkungan itu akan menelan biaya produk domestik bruto antara 0,66% dan 3,45%. Ini sangat tinggi. Apalagi nanti kita tahu yang menanggung beban itu tentu saja anak-anak dari kelompok yang termiskin seperti itu. Bagaimana nanti risiko terkait lingkungan iklim itu juga akan mempengaruhi kesehatan, ketahanan pangan, tadi sudah disampaikan, lalu juga akses mereka terhadap makanan yang bergizi, air bersih dan sanitasi, serta mata pencaharian di masa depan. Itu juga merupakan isu-isu yang penting. Dan selain itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa apabila itu kita bicara bencana atau dampak, anak-anak juga menghadapi dampak psikososial ya,
setelah bencana dan membutuhkan dukungan psikososial sebagai bagian dari terapi untuk pemulihannya. Dan bahkan tidak mungkin kalau terjadi stres pasca trauma ya bagi anak-anaknya, itu juga lebih membutuhkan lagi para ahli yang bisa berkompeten untuk mendukung anak-anak ini untuk pemulihan. Jadi sekali lagi teman-teman, sangat penting di sini Bapak Ibu bagaimana memperkuat ketahanan anak dan keluarga ya. Ketahanan anak dan keluarga yang kurang mampu tentunya, sehingga mereka tidak hanya menerima dampak perubahan iklim tapi juga bisa beradaptasi. Nah, ini kata-kata ini yang sekarang sangat banyak disampaikan. Selain tadi disampaikan krisis iklim, bagaimana juga kita bisa beradaptasi dengan kondisi iklim yang terbaru. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Next please. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ini tingkat kepadatan anak di Indonesia ya. Kalau misalnya kita lihat 2020 itu 10,1 penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu juga kita tadi sudah disampaikan anak-anak ini yang paling terpengaruh karena mengingat mereka menempati sekitar 40% dari populasi berpenghasilan rendah seperti itu. Jadi ini presentasi dari tingkat kepadatan anak di Indonesia, teman-teman. Jadi yang kita bisa lihat itu presentasi anak Indonesia usia 0 sampai 18 tahun itu totalnya 32,8% dari total populasi. Nah, jumlah anak Indonesia sendiri diperkirakan sekarang sekitar 80 juta orang. Presentasi anak laki-laki dan anak perempuan, kita lihat anak laki-laki 51%, perempuan 49%. Dan ternyata kalau kita lihat dari data yang ada, itu anak-anak yang tinggal di luar Pulau Jawa itu lebih banyak daripada anak-anak yang tinggal di Pulau Jawa. Nah, ini juga nanti terkait dengan kebijakan yang disampaikan oleh Pak Irawan. Apa yang akan dilakukan setelah kita meluncurkan laporan ini, gitu, apalagi di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari tingkat kepadatan anak di Indonesia ini sendiri, ternyata provinsi dengan jumlah anak terbanyak itu ada di Jawa Barat, diikuti dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi semua ada di Pulau Jawa ya. Jadi ini juga yang kita lihat itu kita bisa lihat di slide berikutnya, next. Ini presentasi provinsi dengan jumlah anak paling sedikit. Kita bisa lihat ini ada di Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Gorontalo. Ya. Nah, ini yang kita lihat bahwa yang menarik itu adalah provinsi dan proporsi anak dari keluarga terendah itu sebetulnya kalau kita lihat di paling bawah teman-temannya di situ Bapak Ibu, Papua ya. Papua itu ada 33,9% anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah tertinggi ada di Papua, diikuti dengan Papua Barat sebanyak 26,5% dan selanjutnya Nusa Tenggara Timur sebesar 25,4%. Lalu 3 provinsi dengan anak miskin terendah menurut data yang kami dapatkan itu yang pertama adalah Bali sebanyak 4,6%, diikuti dengan Kalimantan Selatan 5,6% dan juga Kalimantan Tengah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya bagaimana kita bisa fokus iklim ini, pengaruh iklim terhadap kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan lain sebagainya, dan juga peran UNICEF di sini ya. Jadi kalau kita lihat itu tadi sudah disampaikan Pak Irawan, ini semua aksi iklim dan lingkungan ini sifatnya lintas sektoral. Tadi sudah disampaikan pendidikan, apa yang misalnya bisa dilakukan untuk membantu adaptasi di bidang pendidikan. Salah satunya yang kami lakukan di UNICEF melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dengan mitra-mitra kerja kami lainnya adalah bagaimana fasilitas kesehatan sekolah itu bisa menerapkan rencana kontingensi, ya. Jadi berdasarkan penilaian risiko iklim dan bencana, tentu saja dengan partisipasi yang bermakna dari anak-anak dan juga seluruh anggota masyarakat. Ini salah satu yang bisa dilakukan. Lalu juga bagaimana memastikan fasilitas kesehatan memiliki akses ke sumber energi yang terbarukan, misalnya. Ini juga terkait bagaimana pengolahan limbah di fasilitas-fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit dan puskesmas misalnya sampai pustu. Ini juga menjadi bagian dari program kerja kami di bidang kesehatan. Lalu kalau kita bicara sekolah sendiri itu bagaimana secara struktural aman untuk integrasi aksi iklim dan pengurangan risiko bencana. Misalnya kita lihat sekolah kalau urusan kena banjir kan pasti juga terdampak ya. Bagaimana juga
belum lagi anak-anak dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya idealnya sekolah itu juga bisa punya materi pembelajaran anak untuk pembelajaran jarak jauh. Memang ini agak tantangan bagi kita, terutama untuk anak-anak di luar Pulau Jawa. Tapi memang ini yang lebih ideal, sehingga ini merupakan skenario yang terbaik untuk anak-anak. Terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan program kerja UNICEF untuk di sektor-sektor kerja kami, misalnya di sektor gizi, kami juga membantu dengan pembuatan bukti dan peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim dan gizi. Tadi sudah disampaikan bahwa iklim ini akan sangat berdampak kepada makanan yang bergizi. Bagaimana juga arus utama perubahan iklim dan lingkungan, ya, seperti itu misalnya melalui penguatan kapasitas, pelatihan untuk tenaga kesehatan masyarakat. Demikian juga tadi sudah disampaikan untuk program-program kerja lainnya seperti penguatan sistem dan pengembangan kapasitas di bidang air bersih dan sanitasi, lalu juga di bidang kesehatan. Dan saya rasa yang paling penting yang kita tidak boleh lupakan tadi disampaikan oleh Mas Adit, bagaimana nih para jurnalis. Seingat saya juga kami pernah bekerja sama dengan para jurnalis untuk bagaimana membuat laporan-laporan terkait dengan perubahan iklim dan fokus anak, ya, melalui beberapa pelatihan dan workshop itu. Jadi mungkin ini yang nanti perlu kita kembangkan lebih jauh. Ini terkait juga dengan komunikasi, seperti misalnya mendukung COP29 dan juga kesadaran dan keterlibatan anak dan remaja dalam aksi iklim dan lingkungan. Lalu juga bagaimana konten dan pesan digital yang relevan, seperti misalnya untuk peringatan dini dan lain sebagainya tadi sudah disampaikan. Dan yang perlu juga diingat, ini sekarang kita sudah mulai bicara, tadi Pak Irawan sudah menyampaikan bahwa lintas kementerian termasuk juga isu-isu terkait program perlindungan sosial. Ini yang dilakukan oleh program kebijakan sosial di kantor kami, misalnya dengan Kementerian Desa, untuk memastikan meningkatkan program perlindungan sosial adaptif terhadap keadaan darurat termasuk bencana dan perubahan iklim. Lalu juga pembiayaan inovatif yang berpusat pada anak untuk mengatasi perubahan iklim, memanfaatkan pembiayaan iklim dan pembiayaan berbasis agama untuk iklim. Lalu juga dukungan inisiatif kota ramah anak, karena kita tahu bahwa indikator kota ramah anak juga terkait dengan pengurangan risiko bencana dan aksi iklim. Serta yang terakhir juga pelatihan-pelatihan terkait isu-isu iklim dan lingkungan. Bagaimana juga mengajak pihak swasta untuk bekerjasama untuk memastikan bahwa anak-anak terlibat dalam isu-isu iklim dan menjadi pusat dari semua aksi iklim. Dari saya sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Tiara. Baik, terima kasih banyak Ibu Lina Sofiani selaku Emergency Specialist UNICEF Indonesia untuk pemaparannya, bahwa memang, ya, seperti disampaikan tadi, UNICEF sebagai mitra dari pemerintah siap untuk melakukan berbagai kolaborasi tentunya untuk bisa mengantisipasi dan tentunya bisa memberikan solusi terhadap adanya dampak-dampak perubahan iklim kepada anak-anak, dan juga berkolaborasi nanti lebih dalam lagi dengan para jurnalis untuk bisa memberikan workshop dan juga mencari bagaimana cara yang paling efektif untuk bisa memberikan dampak bagi masyarakat melalui kerja-kerja jurnalistik. Dan kepada para peserta lain yang bergabung dalam webinar ini, sekali lagi kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa memberikan pertanyaan. Silahkan saja mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di kolom webinar ini. Silahkan disampaikan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya apa nanti akan langsung dijawab oleh para pembicara dan narasumber yang hadir di sini. Karena belum ada yang bertanya, maka mungkin kita mulai sesi diskusi kita dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang mungkin bisa saya sampaikan dulu, ya. Mungkin kepada Pak Irawan. Pertanyaannya adalah, kan setelah mendengarkan pemaparan tadi, Pak, dan juga mendengarkan masukan dari Mas Adit dan juga Ibu Lina, gitu kan. Nah, ini terkait juga dengan sebentar lagi kita punya pemerintahan baru, gitu ya, Pak, ya. Dan dengan kabinet yang baru, dengan presiden baru, dan kita berharap tentunya bahwa isu ini tidak terlupakan begitu saja. Bahkan kita berharap ini bisa menjadi salah satu program kerja prioritas dari Kementerian KLHK. Nah, bagaimana Pak untuk di kementerian yang baru nanti
dari pihak KLHK mengangkat isu dampak krisis iklim khususnya terhadap anak-anak. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Cecil, atas pertanyaan. Ini menarik sebenarnya. Saya mungkin akan sedikit mengurai dulu dari tadi, dari Kang Adit terkait dengan krisis iklim. Ya, jadi memang sekarang Pak Kang Adit dan teman-teman semua di setiap pertemuan di internasional kami sudah mulai mengenal ada 3 krisis sekarang di bumi. Kita sebutnya triple planetary crisis. Yang pertama itu adalah kehilangan sumber daya alam atau biodiversity loss. Yang kedua, krisis itu adalah terkait dengan perubahan iklim, ya, climate crisis. Dan yang ketiga itu adalah polusi, ya, pollution. Jadi ada 3 planetary crisis yang dihadapi oleh bumi sekarang. Nah, sekarang kita membahas tentang climate change, ya. Ya, ya, teman-teman sekarang mulai mengarahkan itu kepada penggunaan istilah climate crisis karena kita melihat bagaimana dampak perubahan iklim ini betul-betul sudah mengganggu aktivitas kehidupan kita. Iya, terakhir kan US kebakaran dia punya hutan. Tahun lalu Australia hutannya luar biasa terbakar. Nah, sekarang begini juga Pak. Kemarin duta besar Sekretaris Jenderal PBB, ya, dia bukan lagi sebutnya bahwa terjadi pemanasan global. Dia sebutnya buminya sudah mendidih, boiling world dia bilang. Karena memang suhu luar biasa. Alhamdulillah kita di Indonesia heat waves-nya kan tidak terlalu parah. Teman-teman di Asia Selatan merasakan itu. India, Bangladesh kemarin kan seperti itu. Di Europe pun seperti itu. Bagaimana heat waves menghantam daerah-daerah yang seperti itu. Nah, jadi memang ada perubahan terminologi yang kami gunakan untuk memperlihatkan bahwa ada kondisi yang perlu kita antisipasi segera. Perlu kita segera. Dan ini mungkin kami juga minta bantuan teman-teman di media, ya. Karena ini ya, saya sepakat bahwa jangan sering-sering lihat ininya dong, gloomy-nya seperti apa. In the end of the tunnel, there will be bright light. Kan seperti itu disebutnya Pak. Di ujung lorong ada bright light yang kita sebutnya, bright spot. Jadi ini kami minta dukungan teman-teman media untuk membantu kami melakukan literasi, ya, literasi iklim kepada masyarakat kita bahwa ya dampaknya kita rasakan sekarang, tetapi banyak aktivitas yang bisa kita lakukan untuk membuat bumi kita semakin baik. Ya, kalau kami di KLHK kalau iklim ada, kami punya program kampung iklim, ya, di mana masyarakat di tingkat tapak melakukan aktivitas sederhana, ya, buang sampah, ya, melakukan penanaman pohon, memanen air hujan, membuat biopori, tetapi itu berdampak besar. Ya, sekarang program kampung iklim kita ini sudah hampir 10.000 desa, 10.000 kampung, Pak. Sekarang kami tingkatkan ke komunitas. Ya, teman-teman komunitas boleh melakukan aksi iklim, mencatatkan nanti kami ada namanya program sistem registrasi nasional supaya kita tahu masyarakat A menggunakan apa. Kemarin di festival lain kami memberikan penghargaan kepada 190 desa dan kampung yang melakukan itu. Ya, ini kan benih-benih baik, ya, itu baik di tingkat masyarakat yang melakukan itu. Nah, terkait dengan pemerintahan baru, ya, administrasi baru, karena begini, mau administrasi baru, mau mengganti apapun, climate krisisnya akan tetap menghantam kita kalau kita tidak antisipasi. Tetapi pemerintah Indonesia, teman-teman semua, kalau kita membaca rancangan teknokratik RPJP, rencana RPJP itu apa istilahnya? Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 sampai 2045. Ini sama seperti dulu GBHN. Ya. Jadi kita merancang itu, Indonesia merancang itu. Visinya adalah, ini namanya visi Indonesia Emas, negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Jadi ada term berkelanjutan di belakangnya, Mbak Cecil, Mas Adit. Nah, ini kan sangat menarik karena terminologi berkelanjutan itu pasti akan menyangkut kepada isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berkelanjutan pasti masuk ke lingkungan. Dan salah satu dari ada 17 nanti prioritas pembangunan kita di rancangan teknokratik tersebut, dan salah satunya adalah resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Jadi kami tidak khawatir, kami tidak khawatir teman-teman bahwa perubahan iklim yang tidak menjadi arus utama atau tidak menjadi perhatian di pemerintahan ke depan, tetapi pasti menjadi perhatian karena kita memiliki itu. Yang kedua, semua sekarang kementerian melakukan hal yang sama.
membangun seperti tadi Mas Adi sampaikan, ya, rencana adaptasi atau apapun rencana perubahan iklim di tingkat sektor, mau air, energi, sumber, semuanya kita melakukan itu dan kami sekarang melakukan semuanya itu, Bu. Kami roadshow ke masing-masing kementerian ini. Kemarin kami bertemu dengan Kementerian Desa. Kementerian Desa pun kami mendorong itu karena mereka memiliki dana desa. Dana desa kami harapkan ada sebagian dana desa itu yang masuk untuk perubahan iklim. Karena kan mereka ada berapa? 80.000 desa di Indonesia. Nah seperti itu barangkali. Saya tidak khawatir bahwa pasti akan tetap menjadi utama. Dan tugasnya kita nanti ya, tugasnya teman-teman semua di media, ya, teman-teman di mitra pembangunan kita mendorong itu. Atau melakukan jika kami tidak melakukan perubahan iklim, diingatkan kepada kami. Ingatkan kami. Karena itu ada di RPJPN kita. Itu kalau dari kami, Mbak Cecil, Mas Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irawan. Bagaimana Mas Adit mau menanggapi dulu? Sebelum ini sudah mulai masuk ada beberapa pertanyaan kepada Ibu Lina nanti. Mas Adit silakan tanggapannya mungkin untuk pernyataan dari Pak Irawan sejenak. Iya, singkat saja Mbak. Mungkin apa namanya, memang kalau tadi disebut domain bloom itu menjadi semacam ini saja, menjadi cambuk lah ya, jadi cambuk pengingat soalnya kalau tidak didorong dengan sesuatu yang mengancam, mungkin pergerakan atau pemahaman dunia terhadap bagaimana kita menghadapi krisis iklim ini juga mungkin tidak segesit sekarang gitu ya. Jadi paling tidak berita ancaman itu juga ada sisi positifnya, walaupun mungkin juga tidak dominan atau tidak terlalu banyak begitu. Seperti bumbu gitu, kalau kebanyakan kan juga nggak enak begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua mungkin juga memang tugas media untuk selalu mengawasi dan memberi checklist ya, memberi checklist bahwa aktor-aktor yang memegang peran kunci dominan dalam kita menghadapi krisis iklim ini yang harus selalu kita awasi dan kita dorong ya, tentu pemerintah, negara, termasuk juga sektor private atau bisnis. Karena itu saya sangat senang ketika banyak teman-teman misalnya dari media yang pada fokus ekonomi begitu mulai banyak terjun ke isu-isu lingkungan karena apa namanya banyak isu lingkungan yang itu bisa didekati dari perspektif ekonomi. Walaupun kita juga harus memberikan warning bahwa jangan sampai krisis iklim ini menjadi semacam hanya kesempatan ekonomi ya. Kalau dalam sebuah term kapitalisme bagaimana ada pihak yang ingin mengeruk keuntungan begitu dari di balik krisis ini. Nah, itu yang harusnya juga kita pahami bersama bahwa misalnya kayak carbon is the new currency begitu ya, bagaimana karbon ini bisa menjadi satu sumber ekonomi. Motif utamanya adalah sebuah penyelamatan bumi kita bersama, penyelamatan kapal kita yang sedang terbakar ini ya. Kalau Pak Guterres gitu, Sekjen PBB ngomongnya juga sudah sangat keras, bumi kita sedang mendidih begitu. Nah, jangan sampai bahwa secara pendekatan ekonomi ini melihat hanya sebuah motif profit belaka begitu, bahwa planet juga harus menjadi planet profit and people itu menjadi satu hal yang bersamaan, tidak boleh ditinggalkan atau salah satu yang diuntungkan. Jadi saya kira itu ya, jadi kolaborasi atau bahwa masing-masing pihak termasuk media atau organisasi media seperti SCJ juga punya peran yang sangat vital begitu, karena informasi itu kan seperti makanan yang kita konsumsi. Kita tidak mungkin, walaupun kita lapar, kita tidak mungkin akan makan sembarangan nasi bungkus yang kita temukan di trotoar begitu ya. Kita nggak tahu apakah makanan itu beracun atau basi. Begitu juga informasi. Kalau kita sembarangan mengkonsumsi informasi, ya itu tentu akan sangat berpengaruh pada sikap kita, pada tindakan dan perilaku kita. Nah, salah satu problemnya sekarang kita sedang menghadapi banjir atau bahkan tsunami informasi dengan kemajuan teknologi, sosial media, everybody is a news production atau producer gitu, semua orang bisa membuat dan menyebarkan informasi, tapi seringkali kita malah tenggelam dalam tsunami informasi itu ya. Jadi saya kira pihak-pihak yang berkompeten, misalnya pemerintah, media, pemerintah misalnya, tentu bisa memilih partner untuk bisa berkomunikasi atau menyampaikan informasinya. Saya tidak ngomong bahwa influencer itu memberikan informasi yang salah begitu. Tapi kalau bahwa ada
misalnya pemerintah lebih percaya pada influencer untuk menyampaikan informasinya, itu tentu juga pemerintah secara langsung dan tidak langsung juga men-undermining atau menggerus bagaimana media, kredibilitas media ini dalam sebuah masyarakat begitu. Media atau jurnalisme sebagai pilar keempat demokrasi ya tentu harus juga di apa namanya dijaga begitu ya. Jadi bagaimana media itu juga tetap memberikan informasi yang kredibel, informasi yang sehat dan itu yang bermutu dan layak untuk dikonsumsi masyarakat begitu ya. Jadi saya kira saya juga mengingatkan semua pihak bahwa apa namanya masing-masing punya peran dan bagaimana kita saling menguatkan peran masing-masing. Itu Baik. Mbak Tiara. Oke, baik. Terima kasih Mas Adit untuk pemaparannya. Kita beralih pada pertanyaan dari yang hadir di sini kepada Ibu Lina dari Ismail Marzuki. Ini Bu, Ibu Lina pertanyaannya adalah apakah UNICEF memiliki modul atau panduan pendidikan perlindungan anak atas krisis iklim ini dan apakah bisa diakses? Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ismail. Sudah saya jawab tadi Mbak, saya Japri memberikan alamat email saya, nanti bisa kami bagikan linknya, khususnya untuk yang modul-modul untuk pendidikan aman bencana itu memang sudah ada bekerja sama dengan Seknas, Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana misalnya. Dan sekarang juga Kementerian Pendidikan juga sedang mengembangkan modul-modul yang terkait iklim ini sendiri. Jadi nanti bisa kami sampaikan secara langsung. Terima kasih. Baik Ibu, demikian Pak Ismail Marzuki semoga menjawab. Kita ke pertanyaan selanjutnya dan dari Riki. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Irawan. Pak Irawan, bagaimana strategi KLHK untuk implementasi dokumen CLAC atau CLAC dalam rencana aksi di kabupaten, di tingkat kabupaten atau kota? Silakan Pak Irawan. Ya, makasih Mas Riki. Pertama, kami di Kabupaten Kota itu ada namanya rencana adaptasi daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, karena dokumen ini baru terbit sekarang, jadi mungkin yang teman-teman yang sudah menyusun rencana adaptasi daerah itu belum terinformasikan. Tetapi yang ke depan, kami pasti akan menjadikan salah satu buku ini menjadi referensi teman-teman dalam menyusun rencana aksi adaptasi tersebut. Ya, ini sementara kami bekerja sama dengan teman-teman di Bangka Belitung, di Kaltara menyusun itu, Bali nanti kami lakukan juga sehingga nanti itu cara kami melakukannya ya, sambil melakukan sosialisasi seperti sekarang ini. Kami memberitahukan bahwa kita sudah memiliki dokumen CLAC. Dan silahkan digunakan untuk memperkaya, untuk memperkuat dan mengembangkan rencana aksi di adaptasi perubahan iklim di masing-masing provinsi dan di kabupaten kota. Itu ininya, Mas. Terima kasih. Baik, Pak Irawan, terima kasih. Semoga menjawab ya. Kemudian ada lagi dari Dimas, kembali kepada Pak Irawan. Nah, pertanyaannya nih, tambang batu bara dan PLTU, Pak, apakah ada rencana untuk ditutup atau ada solusi lain terkait hal ini supaya tidak menjadi masalah terus-menerus ini, terutama untuk anak-anak kita? Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ini persoalan yang bukan rumit sebenarnya. Cuman Indonesia sebenarnya sudah memiliki peta jalannya ini, Bu. Teman-teman silahkan ngecek di dokumen di SDM bagaimana teman-teman SDM itu akan melakukan. Ya, kalau di dunia kan namanya phase out coal, phase down coal, bukan phase out, phase down, mengurangi penggunaan batu bara dalam untuk energi. Dan kalau di Indonesia teman-teman semua berdasarkan dokumen LTS dan CCR bahwa sektor energi itu akan mencapai net zero, net sink pada tahun 2050 atau lebih cepat, di mana emisi dan serapan menjadi sama, itu tahun 2050 atau lebih cepat. Pertimbangannya seperti ini, Indonesia adalah negara berkembang, sementara kita berkembang sehingga kita masih membutuhkan banyak sekali energi. Ya. Nah, salah satu sumber energi terbesar sekarang yang bisa kita manfaatkan adalah batu bara, ya, dan fosil. Tapi yang lain pun berkembang, saya kira teman-teman. Panas bumi, saya bekerja di Jawa Barat 2 tahun, melihat bagaimana panas bumi di Jawa Barat itu berkembang. Despite all odds ya, pertimbangan plus minusnya, tetapi panas bumi adalah salah satu energi yang kita miliki di Indonesia. Mungkin Indonesia negara terbesar ketiga yang memiliki energi itu, yang sementara berproses kita. Namanya energi baru terbarukan. Kita memiliki energi matahari. Kalau teman-teman melihat di bendungan Ciracas di Jawa Barat, yang salah satu solar panel terbesar barangkali di Asia Tenggara. Ya, kita memiliki angin. Banyak sekarang pusat pembangkit listrik tenaga banyu, ya, tenaga angin.
Di Genepon itu di kampung saya pun ada seperti itu ya. Di beberapa tempat jadi ada. Jadi memang ada, sekarang kita sedang melakukan proses transisi itu. Tidak mungkin langsung kita tutup sekarang, tapi itu berproses. Dan saya kira kita menuju ke arah yang baik, karena tidak mungkin kita terus bertahan menggunakan energi yang tidak ramah lingkungan tersebut. Pasti ya di satu titik di mana kita akan berhenti melakukan itu. Dan itu ada dokumennya di mana kita akan melakukan ABCD-nya. Itu kalau saya lihatnya, Mas. Siapa tadi namanya? Terima kasih atas ininya, dan semoga kita semua diberi pengingat bahwa ini ada. Kita memiliki banyak yang lain, Pak. Banyak sekali. Matahari luar biasa di Indonesia ini. Sekarang tinggal bagaimana kita mengelola itu. Itu kalau dari kami, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi Mas Dimas yang bertanya ya. Semoga memang apa namanya dipercepat lagi ya Pak, 20 tahun lagi Pak, 2050 semoga sudah beres perkara ini gitu ya Pak ya. Dan kita seperti tadi dikatakan kita masih punya sumber energi lain yang masih menanti untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan tentunya dengan efek lingkungan yang lebih kecil begitu. Dan ini ada pertanyaan lagi ditujukan lagi-lagi kepada Pak Irawan dari Joni Aswira. Indonesia akan memperbarui atau mensubmit dokumen INDC. Apa yang baru dari target INDC kita dan apakah isu anak akan spesifik masuk dalam elemen mitigasi? Silakan Pak Irawan. Baik, terima kasih. Ini menarik. Karena memang sekarang kami sementara membahas itu, namanya second NDC. Dan kami akan submit di akhir tahun ini. Ya. Ada beberapa elemen baru di dalamnya. Yang paling sementara kami masukkan itu adalah pesisir dan laut. Isu pesisir dan laut itu sudah mulai masuk kepada second NDC kita. Beberapa hal-hal terkait energi baru terbarukan pun akan sementara akan dimasukkan ke dalam. Dan yang ketiga, ya, ini ingat, saya terima kasih atas pengingatnya. Kami akan mencoba mendiskusikan dengan teman-teman di ini bagaimana masukkan kelompok. Biasanya kita punya kelompok rentan. Jadi bukan cuma hanya anak, ya, kelompok rentan, anak-anak, perempuan, dan lansia, disabilitas masuk ke dalam. Kami akan melihat lagi dokumennya. Saya ingin kemarin kita masukkan dokumennya karena teman-teman begini, NDC itu kan komitmen, pernyataan komitmen bahwa Indonesia ini bukan strategi atau apa dia ya, bukan sifatnya sangat teknis, tapi itu pernyataan komitmen Indonesia sehingga bahasanya biasanya itu sifatnya sangat global. Tapi itu adalah komitmen kita. Komitmen Indonesia untuk meningkatkan aksi pengendalian perubahan iklimnya. Kalau kita melihat kemarin kan ada pengurangan emisi dari 29%, terus naik 32%, terus seperti apa. Nah itu kan di situ komitmennya. Ya, saya akan melihat nanti dokumennya seperti apa. Tetapi saya ingat memang kita memperhatikan itu bagian dari anak-anak yang kelompok rentan itu masuk sebagai bagian komitmen Indonesia karena tidak boleh lagi, Bu. Siapa teman ini? Tidak boleh lagi kita tidak memperhatikan itu, ya. Malu kita sebagai bangsa Indonesia jika kita tidak memperhatikan kelompok-kelompok rentan ini, Pak. Ya, dan saya malu sebagai anak, ya, dan sebagai orang tua jika ya yang seperti ini tidak menjadi bagian dari komitmen kita untuk menjaga. Kan seperti yang kami sampaikan, anak itu kan penerus generasi bangsa. Yang kedua, dia kalau saya sebutnya pemilik sah Republik ini, kan dia akan melanjutkan kita. Di tahun 2050, Mas Dimas, kita mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Ya, mereka yang melanjutkan. Ya. Jadi jangan kemarin Ibu Menteri bilang jangan menitipkan hal yang buruk kepada generasi yang baru. Titipkan yang baik kepada mereka supaya ke depan mereka bisa hidup dengan layak. Cukup kita aja yang hidupnya susah kan. Anak-anak kita jangan. Itu kalau barangkali kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Irawan untuk penjelasannya ya. Semoga menjawab itu dari Pak Anton, tapi bukan berupa pertanyaan, tapi berupa pernyataan saja gitu ya, bahwa dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk bisa mewujudkan atau bisa memberikan dampak yang positif atau mengantisipasi dampak dari perubahan iklim terhadap anak-anak itu sendiri. Dan untuk melanjutkan diskusi, kita masih ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit lagi, teman-teman. Mungkin untuk terakhir kita bisa sampaikan pada kesimpulan atau closing statement ya mengenai apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Mungkin tadi Pak Irawan sudah menjelaskan banyak lebar mengenai apa langkah yang akan dilakukan dan memastikan bahwa program-program anak dan krisis iklim untuk membangun Indonesia yang berkelanjutan ada pada kata kunci yaitu berkelanjutan. Memastikan bahwa di kabinet yang baru nanti hal-hal seperti ini akan menjadi prioritas. Mungkin bisa ditegaskan sekali lagi Pak Irawan statement dan kemudian nanti akan diikuti oleh para narasumber selanjutnya. Terima kasih. Dipersilakan Pak Irawan. Baik, terima kasih. Ini kan kata kunci pertama adalah berkelanjutan. Bagaimana kita membangun Indonesia berkelanjutan. Ya,
salah satu dari 3 visi Indonesia Emas itu, ya, bahwa di tahun 2045 nanti Indonesia apa istilahnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang makmur, adil dan berkelanjutan. Kalau dulu kan di undang-undang kita belum, di apa namanya, di Undang-Undang 45 kan kita belum, biasanya tidak mengenal itu berkelanjutan atau berkelanjutan. Tapi sekarang ada satu terminologi berkelanjutan. Berkelanjutan dalam bidang apa? Ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Nah, di sini peran kita, teman Bapak Ibu semua, bahwa ada satu bagian dari rencana besar kita di tahun 2040, anak-anak yang ada sekarang itu semuanya memahami dan mendapatkan hak yang sama untuk menjadi salah satu aktor dalam pengendalian perubahan iklim. Karena tadi mereka yang akan melanjutkan negeri ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa perubahan iklim ini bukan menjadi isu dari satu bidang saja, atau satu kelompok, atau satu lembaga saja. Semua lembaga harus terlibat di dalamnya. Ya, kementerian, kementerian daerah, ya, perguruan tinggi, mitra pembangunan kita, teman-teman UNICEF, UNESCO dan segala macam, akademisi kampus kita, ya, civil society dan media. Mas Aditya, silahkan cek di bab 7 dari dokumen kita ini. Di situ dijelaskan bagaimana peran media dan ininya, dan apa yang kita butuhkan teman-teman media ini. Karena tanpa dukungan semua pihak, orang semuanya pentahelix atau saptahelix barangkali nanti ujung-ujungnya, bahwa tidak bisa kita bergerak sendiri. Kami dari KLHK berterima kasih teman-teman dari UNICEF yang mendukung kita membangun ini, teman-teman dari media mendukung kita membangun ini. Teman-teman PMK, pemberdayaan perempuan dan anak-anak itu bekerja sama, itu semua yang harus bekerja sama. Kemarin kami sampaikan tadi, kami bekerja sama dengan Kementerian Desa, bagaimana supaya akses dana desa itu bisa, juga teman-teman yang melakukan aksi perubahan iklim juga bisa mendapatkan dukungan dari dana desa tersebut. Teman-teman dari Kemendagri, ya, belum yang lain, ya, Kementerian Pertanian, KKP, Bappenas, semuanya. Kalau kami di KLHK seperti itu, kan kami adalah national focal point. Nah, dari sisi tersebut ada proses keberlanjutan, ada proses koordinasi dan kolaborasi, dan yang terakhir adalah proses sinergi. Proses sinergi harus kita bangun bersama. Kegiatan-kegiatan seperti siang ini sangat baik, Bu, untuk memberikan kita selain untuk memberikan literasi kepada teman-teman yang lain, tapi juga untuk mengingatkan kepada kami, ya. Terima kasih teman-teman media mengingatkan kepada kami, kamu lagi nyusun NDC, masukkan poin ini dong. Karena kadang-kadang kami tidak bisa mengingat semuanya, Bu. Tetapi dengan hal seperti ini kami diingatkan di situ, ada seperti ini, masukkan ini. Karena memang itu tujuannya kita saling ini. Dan yang memang negara selaku abdi negara, bahasanya kan, kami harus dikoreksi dan kami harus diberi masukan. Karena kalau tidak, sulit nanti kami bergeraknya. Karena tidak ada fresh ya. Ini saya dapat ini pada teman-teman bahwa di dokumen Enhanced NDC pun anak-anak sudah dimasukkan ternyata. Ya. Masuk seperti itu. Jadi seperti itu polanya, bahwa ke depan teman-teman semua Bapak Ibu sekalian, aksi atau program pengendalian perubahan iklim ini semoga menjadi arus utama di setiap kementerian, di setiap lembaga, dan di setiap kalau orang sebutnya, di setiap kehidupan kita. Karena berdampak kepada kita semua. Dan tanpa bekerja sama dengan baik, saya kira agak sulit kita melihatnya ke depan. Kami berharap ke depan kita sama seperti negara-negara maju yang lain, bahwa ini perubahan iklim ini menjadi tanggung jawab bersama, dan kita akan hanya bisa survive jika bekerja secara bersama. Itu dari kami. Terima kasih banyak atas ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Irawan untuk closing statement-nya, dan kemudian kita ke Mas Adit. Silakan Mas Adit. Ya, closing saya mungkin mari kita buka freezer-nya dan segera kita masak, ya. Segera kita sajikan informasi atau daging yang memang sudah disajikan di laporan ini, di analisis ini, kita sebagai media dan wartawan, dan memang seperti kata Pak Irawan, ada kolaborasi, ya Mas, di semua pihak stakeholder atau pemangku kepentingan, ya, karena krisis iklim ini adalah problem yang kompleks dan tidak ada satu, mungkin istilahnya tidak ada silver bullets gitu, tidak ada satu peluru yang menyelesaikan semua masalah. Jadi masing-masing tetap harus punya komitmen dan terus terlibat secara aktif untuk dalam bagaimana kita menyelamatkan bumi ini dan
mengembalikan pinjaman. Jadi kita sekarang hari ini tidak mewariskan pada anak cucu, tapi kita meminjam dari mereka. Kita meminjam dari generasi yang akan datang, mungkin generasi yang belum hadir, kita itu meminjam. Jadi kita harus mengembalikan pinjaman kita itu dalam kondisi yang baik gitu kan. Kalau ya ada orang pinjam ke kita, ketika barang pinjamannya rusak, tentu kan kita tidak suka atau marah. Jadi bagaimana kita bisa mengembalikan pinjaman bumi ini pada generasi yang berikutnya, dan dari forum siang hari ini saya kira ini menjadi forum yang sangat luar biasa dari Pak Irawan, Bu Lina, dan teman-teman yang sangat aktif begitu. Semoga setelah forum ini kita bisa lebih bersemangat, lebih menjalankan peran kita masing-masing untuk dapat membuat bumi ini lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adit untuk closing statement-nya, dan selanjutnya Ibu Lina Sofyani dari UNICEF, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tiara. Kami dari UNICEF mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua di sini mengingatkan kembali bahwa adalah hak setiap anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Ternyata sekarang masih terancam oleh dampak parah perubahan iklim di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Jadi sangat penting untuk mendidik anak-anak tentang perubahan iklim, melibatkan mereka dalam menciptakan solusi dan juga menempatkan mereka di pusat semua aksi iklim. Demikian dari kami. Saya kembalikan kepada Mbak Tiara. Baik, terima kasih Ibu Lina Sofyani dan Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita, khususnya terhadap dampak yang mungkin terjadi pada mereka dan sudah terasakan oleh mereka dari sekarang. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi dan berkelanjutan ya Bapak Ibu semua, bahwa kita membutuhkan satu sama lain untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan tentunya mengembalikan apa yang sudah kita pinjam dari anak-anak kita nanti. Dan kita berharap bahwa diskusi webinar kita siang ini bisa berdampak dan berpengaruh yang baik dan bisa memberikan masukan untuk aksi-aksi positif lainnya. Dengan ini saya akhiri sesi diskusi kita hari ini. Saya Cecilia Tiara, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam seluruh proses rangkaian acara ini. Sampai jumpa di webinar lainnya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Irawan. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Pak Irawan, Mas Adit, Terima Mbak kasih Bu. Tiara. Mas Adit, Terima ya. kasih semuanya. Amel, 23 tahun, anggota Solar Generation. Pada tahun 2021, Amel dan teman-teman merasa lady farmer petani kopi di Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah memerlukan solar panel. Jadi kita memang mengalami hujan itu sampai berapa bulan, itu nggak ada berhentinya, bahkan kayaknya 1 tahun itu panas cuma sedikit tok gitu kan. Nah di situ mulai nih kayak perubahan kopi udah mulai kerasa banget, dan di situ kita mengalami gagal panen. Awalnya kayak ekspektasi mereka di bulan Juni itu udah bisa panen, tapi ternyata September mereka baru bisa panen. Karena masalah hujan, tanamannya rusak, dan kualitas kopinya pun menurun gitu kan. Ya kalau teman-teman dari Mbak Amel dan Solar Generation, mereka punya dampak yang pengaruh sangat besar ketika mereka membantu kami membuat rumah jemur. Itu mereka membuat rumah jemur yang difasilitasi dengan adanya solar dryer, di mana kayak ada pemanas buatan di situ buat cepat buat membantu mengeringkan kopi. Menurut aku permasalahan iklim ini tuh akan affect to children, us atau young people, and also women. Dan aku berharap sebenarnya hal-hal yang terjadi karena climate change itu berubah dengan adanya renewable energy sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah climate crisis. I wish tidak hanya ada solar generation aja, tapi ada solar generation yang lainnya, sehingga kita bisa menciptakan bumi kita yang aman.
Perkenalkan, ini adalah Erwin 24 tahun, mitra muda yang aktif berbagi ilmu kesiapsiagaan bencana. Erwin dan teman-temannya berfokus di sekolah yang ada di Bandung Raya. Tujuannya agar lembaga pendidikan lebih siap dan tidak gagap ketika bencana melanda. Kenapa kita perlu juga mengenalkan di sekolah gitu. Kalau kita melihat kan banyak sekarang meningkat ya bencana terkait dengan perubahan iklim gitu. Mulai dari meningkatnya resiko siklon di Indonesia, lalu banjir, longsor dan sebagainya gitu. Jadi memang kita perlu mengenalkan secara dasar sebenarnya apa sih perubahan iklim, bagaimana proses terjadinya dan apa sih yang bisa kita lakukan gitu agar kita tidak memperburuk dampak perubahan iklim gitu. Sebelum ada kegiatan SPAB memang tidak ada kegiatan atau program yang secara formal untuk mengatasi untuk aman bencana. Sekolah kita ini letaknya berada di zona merah Sesar Lembang. Nah, Sesar Lembang ini juga bisa aktif kapan saja yang membuat kita harus waspada. Ditambah sekarang perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan bencana hidrometeorologi. Saat kita sedang di sekolah lalu gempa terjadi, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan dan tenang dalam menghadapi situasi tersebut. Kenapa sih perlu siswa-siswi ini tahu gitu. Yang pertama memang agar mereka bisa siap sih dalam menghadapi bencana dan juga agar hak-hak mereka terlindungi sih. Yang kedua itu bagaimana sih, karena kan ke generasi penerus bangsa ya anak-anak tuh, bagaimana sih mereka bisa juga menularkan hal-hal ini gitu ke teman-temannya, kelompok masyarakat dan sebagainya gitu.